Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Kana Pratiwi. Di video kali ini saya ingin menjawab secara lisan mengenai pertama di sini yang mengenai tahap awal. Satu, apa pengertian dari tahap awal? Tahap awal adalah tahap di mana motivator sudah memperlihatkan bentuk huruf, simbol, kata, kalimat dengan menggunakan modul baca yang sudah dipersiapkan oleh Bimba yang disusun secara sistematis, bertahap, menarik, dan mudah untuk digunakan juga. Yang kedua, apa pengertian dari huruf simbol? Huruf simbol adalah huruf yang dimana diperlihatkan bentuknya atau gambarnya dari simbol tersebut atau dari huruf tersebut. Kemudian ketiga, tahap awal disebut juga dengan tahap apa? Tahap awal disebut juga dengan tahapan simbol. Terus keempat, apa tujuan adanya tahap awal? Untuk tujuan utamanya agar anak-anak menyukai permainan di tahap awal. Terus yang kedua, tujuan agar anak-anak ini mampu dan terampil dalam memainkan permainan di tahap awal. Terus kemudian yang kelima, materi apa yang termasuk dalam tahap awal? Yang pertama itu ada HSAIWO, terus kemudian ada B1A, B1B, B1C, B1D, B1E, B1F, B1G, B1H, B3, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B12. Oke, yang keenam di sini bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap awal. Contoh di sini tahap awal itu saya ambil HSAYO. Cara penyampaiannya itu dengan menggunakan satu, memperlihatkan dengan modul yang ada, modul pelangi huruf HSAYO. Terus kemudian kita ambil misalkan ingin memperlihatkan bentuk huruf O, maka huruf O itu yang di modul itu yang dibesarin ya. Terus kemudian yang pertama itu kita harus mencontohkan terlebih dahulu kepada modul tersebut. Dipastikan modul tersebut itu sudah mengenal bahwa itu huruf O gitu. Jadi huruf O nya itu ditunjuk, kemudian diulangi secara 3 kali, dipanggil 3 kali sama motivatornya. Kemudian anak diarahkan untuk memanggil huruf O tersebut yang ditunjukkan sama motivator tersebut gitu. Dan selanjutnya sama yang kedua, terus huruf A gitu kan, dipastikan sebelum memperkenalkan huruf A itu anak-anak muda sudah mengetahui huruf O dulu gitu, sudah paham, sudah tahu huruf O, baru huruf A. Terus selanjutnya huruf I, U, dan terakhir E. Sama caranya dengan memperlihatkan bentuk huruf simbolnya dengan menggunakan modul pelangi yang ada di Bimba gitu. Terus anak itu diajak berperan aktif, dan yang paling penting selalu memberikan keyword, tidak memaksakan, dan juga selalu mengevaluasi. Terus yang kedua di sini mengenai HSAIWO. Satu, apa pengertian dari HSAIWO? Yaitu singkatan dari huruf simbol AIWO, di mana huruf simbol AIWO ini adalah huruf pertama yang harus diperkenalkan, karena AIWO ini adalah salah satu huruf vokal. Jadi yang harus pertama diperkenalkan yaitu huruf AIWO. Terus yang kedua, apa syarat sebelum mengenalkan HSAIWO? Yaitu murid itu sudah mampu dan terampil dalam HFAIUEO, huruf verbal AIWO dulu. Terus kemudian yang ketiga, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HSAIWO? Tujuan utamanya itu seperti biasanya anak menyukai permainan HSAIWO, senang dan semangat. Kemudian tujuan khususnya agar anak ini mampu dan terampil dalam menunjuk atau sudah tahu gitu huruf simbol AIWO itu apa gitu. Terus kemudian 4, bagaimana cara motivator menyampaikan HSAIWO? Satu, anak-anak diajak berdialog terlebih dahulu oleh motivator. Terus kemudian motivator mengarahkan anak untuk mengajak anak menarik ke HSAIWO, mengajak anak untuk bermain HSAIWO. Terus kemudian motivator menunjuk sama-sama membaca huruf AIWO secara berurutan. Terus kemudian yang pertama diperkenalkan yaitu huruf O kepada anak, itu harus dipastikan huruf pertamanya itu O. Terus kemudian motivator menunjuk huruf O, terus memperkenalkan huruf O terlebih dahulu kepada anak. Terus kemudian setelah diperkenalkan anak sudah tahu, dan harus dipastikan itu anak itu sebelum diperlihatkan bentuk simbol anak udah tahu itu huruf O gitu. Jadi anak itu udah bisa menyebutkan itu huruf O. Terus kemudian setelah huruf O bisa ke huruf I, terus kemudian huruf A, huruf I,
huruf U dan terakhir huruf E, dan caranya pun sama. Dan yang paling penting itu anak itu sudah tahu bunyi hurufnya gitu, huruf verbal dari H, S, A, I, U, E, O. Dan senantiasa selalu mengapresiasi anak, memberikan reward, jangan memaksakan anak. Dan yang paling penting itu selalu mengevaluasi afeksi dan kognitif dari si anak tersebut gitu. Terus yang kemudian apa syarat sebelum menggunakan tadi udah. Terus kemudian yang kelima, bagaimana cara motivator mengevaluasi HSIO. Untuk evaluasi utamanya yaitu melihat afeksi dan kognitif anak, ekspresi dan sikap si anak, kemampuan si anak itu kita setiap saat selalu melihat, dan itu selalu dievaluasi setiap saat, ekspresi ya, terus kognitif juga. Dan yang evaluasi khususnya yaitu motivator menunjuk salah satu huruf HSAIWO jika anak sudah terampil dalam menyebutkan satu huruf 1 detik, maka anak sudah bisa dipastikan sudah bisa HSAIWO. Jadi untuk evaluasi khususnya yaitu motivator menunjuk salah satu huruf jika anak sudah bisa menyebutkan 1 detik, itu secara acak ya. Motivator menunjuk HSAIW, huruf verbal A, I, U, E, O, huruf simbol A, I, U, E, O secara acak. Jika anak bisa menyebutkan dalam waktu 1 detik 1 huruf, maka bisa dipastikan anak itu sudah mampu dan terampil dalam HSAIW. Terus yang keenam, apa tahapan selanjutnya setelah HSAIW, yaitu baca bimba. Dalam modul baca bimba itu B1A, kurikulum baca 1A. Apa syarat sebelum menggunakan B1A? Syaratnya yaitu HSAIWO, HF, BDG KMPSC, dan juga D4 HVK. Terus kemudian apa tujuan utama dan tujuan khusus dari B1A? Untuk tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai permainan B1A, anak antusias dan semangat dalam bermain B1A. Dan tujuan khususnya yaitu agar anaknya ini mampu dan terampil dalam menyebutkan susunan huruf dari BDG KMPSC gitu. Terus kemudian antara tujuan utama dan tujuan khusus yang paling harus diutamakan itu tujuan utama dulu, dipastikan anaknya itu senang dulu dalam bermain B1A, modul B1A. Terus kemudian bagaimana cara motivator menyampaikan modul B1A? Yang pertama, motivator mengajak anak berdialog umum dulu. Setelah itu motivator mengarahkan anak untuk berbahasa bimba atau berdialog bimba dengan menggunakan gambar dan modul yang ada. Setelah itu motivator mengajak anak untuk mengulang kembali nih di 4 HVK. Setelah mula, motivator mengajak anak, mengarahkan anak untuk menyebutkan susunan huruf dari modul yang ada, modul yang baru dengan cara ditekankan huruf-huruf yang baru diperkenalkan supaya anak ini lebih senang dan mampu dalam proses permainan B1A. Setelah itu motivator mengajak anak untuk menarik garis sesuai gambar yang ada di modul B1A. Setelah menarik garis, motivator mengajak anak untuk sama-sama bernyanyi lagu BDG KMPSY. Setelah bernyanyi, kemudian motivator mengajak anak untuk bermain baca lipat secara mandiri dengan anaknya sendiri agar anak ini lebih mampu dan terampil dalam modul B1A. Setelah itu dipastikan anak ini sudah mampu dan terampil dalam bermain B1A, agar nantinya anak ini bisa langsung ke tahap selanjutnya gitu. Jadi dipastikan terlebih dahulu anak ini sudah terampil dan mampu ya di B1A, baru boleh dikasih ke tahapan selanjutnya gitu. Dan untuk motivator senantiasa selalu memberikan reward setiap saat, terus evaluasi reward bisa perkataan atau tindakan, terus evaluasi afeksi setiap saat, evaluasi kognitif 10 menit sekali, terus mengajak anak untuk ikut berperan aktif dan tidak memaksakan si anak. Itu sih yang paling penting ya untuk setiap motivator. Terus kemudian yang keempat, cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus anak. Untuk tujuan utama seperti biasa melihat ekspresi dan sikap si anak. Apakah anak ini sudah menikmati, sudah senang, sudah sudah bahagia, sudah nyaman, antusias dalam bermain modul B1A ini. Itu jadi
afeksinya itu senantiasa selalu dievaluasi setiap saat ekspresi si anaknya. Terus kemudian untuk kognitifnya ya kognitifnya itu sikap apa anak ini sudah mampu dan terampil dalam bermain modul B1A. Untuk tujuan khususnya yaitu agar anak ini tahu gitu kata-kata kalimat, agar anak ini mampu dalam menyebutkan kalimat bermakna yang ada dalam modul B1A. Dan yang kedua itu evaluasi khususnya itu dipastikan anak ini sudah mampu dan terampil dalam mengucapkan susunan huruf BDGKMPSY dengan cara cepat dan tepat. Misalkan motivator mengacak gitu, mengajak mengajak anak untuk menyebut susunan huruf BDGKMPSY secara acak, 1 huruf 1 detik. Itu untuk evaluasi khusus di B1A. Jadi motivator ini mengajak anaknya ini untuk sama-sama menebak susunan huruf BDGKMPSY secara acak dengan 1 huruf 1 detik gitu. Jika anak sudah mampu, sudah bisa, maka bisa dipastikan anak ini ke tahap selanjutnya gitu. Terus kemudian kelima, apa tahapan selanjutnya setelah modul B1A, yaitu modul B1B. Jadi tahapan selanjutnya setelah B1A, B1 yaitu B1B, tapi untuk ke B1B tidak hanya B1A aja, tapi ada syarat-syarat lainnya juga gitu. Oke, di sini yang kedua, yang B, mengenai B1B. 1. Apa syarat sebelum menggunakan B1B? Yaitu HFJLNTRC, harus mampu, anaknya sudah mampu dan terampil di HFJLNTRC. Terus kemudian D4 HVS dan juga modul B1A gitu. Itu syarat-syaratnya. Terus kemudian yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari B1B? Sama seperti B1A. Kalau di B1B ini tujuan utamanya itu agar anak menyukai permainan. B1B ini anak senang, anak antusias, anak semangat, itu tujuan utamanya. Tujuan khususnya itu agar anak ini mampu mengenal huruf simbol dari JLN TRC. Anak terampil dalam mengenal huruf simbol JLN TRC gitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara motivator menyampaikan modul B1B. Modul B1B, 1. Motivator mengajak anak berdialog umum dahulu di awal-awal, kemudian mengarahkan anak untuk berdialog berbahasa Bimba sesuai dengan modul yang ada gitu, setelah modul B1B. Terus kemudian motivator mengajak anak untuk mengulang kembali D4 HVS agar anak ini lebih terampil, mampu dan senang juga dalam permainannya. Terus kemudian motivator mengajak anak dan muridnya untuk sama-sama menyebutkan huruf simbol JLN, huruf simbol dalam modul tersebut dengan cepat, dan tentunya kayak misalkan sedang memperkenalkan huruf yang ada di B1B, itu motivator mengajak anaknya untuk sama-sama dengan cepat menyebutkan huruf dalam modul tersebut dengan ditekankan huruf yang baru dikenal si anak, dengan cara ditekan huruf yang baru atau yang baru ingin diperkenalkan oleh si anak, agar anaknya ini dalam bermainnya itu dia senang dan juga lebih nantinya akan berdampak mampu untuk si anaknya juga. Setelah itu motivator mengajak anak untuk menarik garis sesuai gambar yang ada di modul B1B. Setelah itu motivator mengajak anak untuk sama-sama bermain bernyanyi lagu JLNTRC la 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 la. Setelah itu, setelah nyanyi, motivator mengarahkan anak untuk bermain baca lipat, mengulang kembali kalimat-kalimat yang ada di B1B kepada si anak secara mandiri dengan anaknya sendiri,
supaya anak nanti ini lebih bisa itu mampu. Setelah itu ya, setelah bermain baca lipat, motivator memastikan anak ini sudah mampu dan terampil dalam main modul B1B, baru bisa motivator mengarahkan anak untuk ke tahapan selanjutnya. Dan selama permainan tersebut harus senantiasa selalu diperhatikan oleh motivator, selalu memberikan apresiasi dan reward, kata-kata anak rajin, anak semangat. Terus kemudian apresiasi tindakan dengan memberikan stiker, memberikan tos, memeluki atau apapun itu. Setelah itu selalu mengevaluasi afeksi dan kognitif ekspresi si anaknya, kemampuannya, anaknya sudah mampu atau belum, itu senantiasa diperhatikan selama 10 menit sekali. Apresiasi terus evaluasi ya, terus anaknya dipastikan motivator selalu mengajak anak agar anak ini untuk selalu berperan aktif dalam permainan modul B1B. Dan yang terakhir, jangan pernah memaksakan anak untuk bermain, tapi sama-sama bermain untuk anak agar anaknya ini mampu dan terampil dan tumbuh minat baca dan belajarnya gitu. Jadi kita nggak boleh memaksakan anak, itu sih yang paling penting. Kemudian setelah itu, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus? Tujuan utama yaitu kita selalu senantiasa melihat afeksi dan kognitif anak, ekspresi setiap saat. Apakah anak ini mau, ingin, semangat, antusias, senang, atau diam saja ketika bermain, itu senantiasa ekspresi anak itu selalu diperhatikan setiap saat. Dan kognitif si anak, kemampuan anak, kita tes kemampuan si anak ini, apakah anak ini sudah mampu dalam bermain baca-bacaan di modul B1B. Itu tujuan utamanya. Itu tujuan utamanya. Terus kemudian untuk tujuan khususnya, agar anak-anak ini mengetahui atau mampu dan terampil dalam menyebutkan kalimat bermakna yang ada dalam modul B1B. Dan yang terakhir, agar anaknya ini mampu dan bisa gitu. Anak ini mampu juga dan terampil dalam menyebutkan atau dalam mengenalkan simbol huruf CLNTSC secara cepat dan tepat dengan cara diacak. Contohnya motivator mengajak anak, evaluasi khususnya tentang motivator mengajak anak untuk menebak gitu, huruf CLNTSC dengan cepat dan tepat, satu huruf itu 1 detik. Kalau anak itu bisa dan mampu, berarti anak bisa, berarti tujuannya sudah tercapai gitu. Oke. Yang kelima, apa tahapan selanjutnya setelah modul B1B? Tahapan selanjutnya yaitu modul B1C, baca 1C. Oke, terima kasih sudah mendengarkan jawaban tulisan saya mengenai B1A dan juga B1B dalam kurikulum dasar ke-7. Mohon maaf apabila masih ada kurang-kurang dan kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.